Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Laili Rahma Sulistianing Tias dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keluarga sakinah, dan penjelasan yang saya jelaskan ini bersumber dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan judul buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah. Saya akan menjelaskan teori keluarga sakinah. Yang pertama yaitu konsep keluarga sakinah. Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan sakinah berasal dari bahasa Arab. Oke, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Yang kedua, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan sanak saudara, kaum kerabat. Yang ketiga yaitu satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan konsep keluarga secara sosiologis, yaitu merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri, baik beserta anak maupun tanpa anak. Dalam buku Keluarga Sakinah yang saya baca, kata keluarga itu dimaknai dengan orang seisi rumah yang terdiri dari orang tua, dapat kedua orang tua ataupun salah satu orang tua beserta anak maupun tanpa anak. Dan dapat juga bersama anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungan dalam keluarga tersebut dan menjadi saling membantu bahu-membahu dalam keluarga tersebut. Baik, dalam Al-Quran, keluarga disebut sebagai Al-Ahl seperti yang tercantum dalam surat Al-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu al-ahl, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan kadam. Kadam di sini diartikan sebagai pembantu. Baik, struktur keluarga sakinah menganut pola keluarga luas, yaitu extended family, yang di samping mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Dan selanjutnya yaitu dengan extended family, keluarga sakinah akan menjadi keluarga yang mampu memecahkan penyakit keluarga yang bersifat material maupun imaterial, seperti kebodohan, keretakan keluarga, dan lain sebagainya. Dalam implementasi rasa tanggung jawab terhadap anggota keluarga dapat bersifat ekonomis, pendidikan, maupun psikologis. Selanjutnya yaitu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sakinah. Sakinah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sakana yaskunu sunan, yang artinya tenang, diam, dan tidak bergerak. As-sakinah bermakna at-tuma'ninah wal waqar wal mahabbah, yang artinya yaitu ketenangan, kemuliaan, dan kehormatan. Munculnya istilah keluarga sakinah ini merupakan penjabaran dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar mawadah, warahmah, serta saling mencintai dan penuh kasih sayang. Baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Baik, itu tadi Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dari kata taskunu dalam ayat di atas, itulah yang diturunkan kata sakinah dengan arti tenang ataupun tentram. Selanjutnya, sakinah ini dimaknai sebagai kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan, dan kehangatan. Terwujudnya kesakinahan dalam kekeluargaan ini merupakan hasil dari berkembangnya mawadah warahmah dalam keluarga. Mawadah yang dimaknai sebagai rasa saling mencintai dan penuh kasih sayang dan saling menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab antara keluarga. Rahmah ini sendiri yaitu bermakna saling simpati, yaitu adanya saling pengertian, penghormatan, dan tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya di dalam satu rumah tangga maupun rumah tangga yang lain. Keluarga sakinah ini dapat didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab bersama, dan menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu landasan pembentukan keluarga sakinah. Landasan pembentukan keluarga sakinah ini dibentuk berlandaskan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan keadaan hidup berkeluarga harus berpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena semua kepemilikan ini berasal dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah. Baik, hak dan kewajiban suami istri. Saya akan menjelaskan hak dan kewajiban suami istri. Faktor yang sangat terpenting dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah terpenuhinya kewajiban dan hak suami istri dalam berkeluarga. Kewajiban bersama suami istri. Suami istri harus mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Keduanya juga harus memperhatikan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kewajiban bersama dalam keluarga, dalam suami istri kehidupan rumah tangga, seperti yang pertama yaitu suami istri harus saling setia serta memegang teguh tujuan pernikahan. Yang kedua yaitu suami istri harus saling menghargai dan menghormati, mempercayai dan berlaku jujur satu sama lain. Yang ketiga yaitu suami istri harus berlaku sopan dan santun serta saling menghormati keluarga masing-masing. Yang keempat yaitu suami istri harus menjaga kehormatan dirinya. Yang kelima yaitu setiap permasalahan harus dihadapi dan bersedia menerima penyelesaian. Yang keenam yaitu suami istri tidak mencari-cari kesalahan pasangannya. Baik, selanjutnya yaitu yang tadi kewajiban suami istri, dan sekarang hak bersama suami istri.
Yang pertama yaitu suami istri halal bergaul dan masing-masing dapat memperoleh kesenangan satu sama lain di atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terjadi hubungan mahram, yaitu istri menjadi mahram ayah, suami, kakeknya dan seterusnya. Demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya. Yang ketiga yaitu terjadi hubungan waris mewarisi antara suami dan istri. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah bermasa pada ayah dan menjadi tanggung jawab bersama. Baik, selanjutnya yaitu kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri sebagai pertimbangan fungsi reproduksi perempuan. Kewajiban muasyarah bil ma'ruf merupakan pengalaman surat An-Nisa ayat 19. Pergaulan yang baik dan sopan merupakan salah satu unsur kebahagiaan berumah tangga. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahisatin mubayyinah wa asfiruhunna bil ma'ruf fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu say'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak padanya. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah satu keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya itu merasakan tentram, rukun, damai, serta mampu memenuhi kebutuhannya secara layak dan seimbang, dan mampu mensejahterakan keluarga tersebut. Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang keluarga sakinah. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.